Annyeonghaseyo. Hi ideas, welcome to korea.id. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke YouTube channel aku. Semoga semua yang aku share tentang Korea itu bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. Selamat menonton. Hai ideas, korea.id kali ini mau bahas tentang 7 fakta di balik drama serial Hi Bye Mama. 예뻐라. 우리 사우. 예뻐. 사우야, 나 누군지 모르지? 알아? 내가 누군데? 몰라. 괜찮아. 괜찮아. Yap, itu tadi sedikit cuplikan dari drama serial Hi Bye Mama. Kita lanjut ke fakta pertama. Hi Bye Mama merupakan drama serial dengan genre fantasi keluarga. Di sini, Hi Bye Mama diproduksi oleh sutradara Yoo Jae-won, di mana sutradara ini pernah menggarap drama yang juga populer. Ada Oh My Gosh, Tomorrow With You, and Abyss. Nah, selain itu, Yoo Jae-won juga berkolaborasi dengan penulis yang pernah meraih kesuksesan lewat drama Go Back Couple and The Sound of Your Heart. Siapa lagi kalau bukan Kwon Hae-jo. Dan kolaborasi antara Yoo Jae-won dan Kwon Hae-jo memang sangat patut diperhitungkan karena baik Yoo Jae-won dan Kwon Hae-jo sangat memperhatikan setiap detail emosi maupun karakter para pemainnya. Sehingga film ini akan dapat membangun emosi para penonton untuk merasakan bahagia, merasakan emosi sedih, bahkan emosi bingung dan juga membangun rasa simpati yang ada di dalam situasi filmnya. Jadi film ini sangat recommended untuk kalian tonton. Fakta kedua. Hi Bye Mama merupakan drama serial pertama yang dibintangi oleh aktris Kim Tae-hee setelah dirinya vakum selama 5 tahun after menikah dan memiliki anak. Selain itu, Kim Tae-hee jika dibandingkan aktingnya dengan akting dia sebelumnya di tahun 2015 dalam drama serial Yongpyeol, sebenarnya karakter dan pendewasaan akting sangat terasa di film Hi Bye Mama, dan itu membuat film Hi Bye Mama terasa lebih natural. Selain dari Kim Tae-hee, Lee Kyu-young juga bertransformasi aktingnya. Kalau biasanya dia akting kocak dengan karakter yang harus funny, lucu, kali ini dia berakting dengan chemistry atau karakter yang jauh berbeda. Dan itu kalian harus lihat secara langsung untuk bisa ngerasain sedihnya, dramanya, keren lah. Yang tidak kalah memikat adalah akting dari Go Bo-gil. Dia sangat emosional dalam film ini. Dia bisa membangun karakter sebagai seorang ibu sambung yang tidak antagonis tapi seperti ibu peri. Jadi ibu sambung layaknya ibu peri. Dan ini benar-benar bisa bikin para penonton jadi bingung mau pilih yang mana, mau mendukung yang mana, dan keren banget aktingnya. Terakhir, siapa yang gak kenal sama Kim Mi-chung? Ini adalah seorang ibu yang sering banget main film, karakternya selalu dengan derai-derai air mata, dan kembali derai air mata akan turun saat kita lihat gimana Kim Mi-chung dalam bermain film di Hi Bye Mama. Pokoknya kalau kalian nonton part dimana Kim Mi-chung dan juga Kim Tae-hee itu bertemu, kalian pasti akan berderai air mata. Jadi selamat menonton untuk mempertimbangkan fakta kedua dari film Hi Bye Mama. Next, fakta ketiga. Xiaojin adalah salah satu karakter yang paling menarik perhatian para penonton.
Siapa dia? Dia adalah bintang cilik yang memerankan sebagai anak dari Kim Tae-hee di film Hi Bye Mama. Tapi kenapa sih dia menarik perhatian? Kalau kita flashback ke film sebelumnya, di film The Light in Your Eyes, sebenarnya Seo-jin adalah seorang anak laki-laki. Tapi seperti yang kita ketahui, di film Hi Bye Mama, karakter yang dimainkan adalah karakter sebagai seorang anak perempuan. Lalu, kenapa kok anak laki-laki dipilih untuk memainkan peran anak perempuan? Yoo Jae-won memberikan alasan kenapa dia memilih Seo-jin untuk memerankannya. Karena menurut Yoo Jae-won, Seo-jin adalah salah satu aktris cilik yang memiliki kemiripan dengan Kim Tae-hee. Selain itu, untuk anak di umur 5 tahun, Seo-jin itu memiliki emosi akting yang stabil sehingga dalam proses produksi film itu bisa lebih maksimal. Tapi ya, ternyata tim produksi itu ada yang tidak mengetahui kalau Seo-jin itu adalah anak laki-laki. Dan informasi ini kita dapat dari laman Sompi Media Korea. Fakta keempat. Fakta ini akan menceritakan tentang gimana karakter yang ada di Hi Bye Mama. Oke, jadi sebagian besar karakter di Hi Bye Mama adalah karakter protagonis atau karakter orang baik. Terus ngebosenin dong? Oh enggak, justru karena karakternya orang baik, banyak penonton yang akan berderai air mata. Kenapa? Karena di setiap ada masalah, akan ada yang harus dikorbankan untuk menyelesaikan masalah. Setuju nggak? Nggak selalu sih. Tapi dalam film ini memang akan ada yang dikorbankan, perasaan dari orang baik untuk kebaikan dari orang baik lainnya. Nah lo, bingung kan mau pilih orang baik yang mana nih? Yang A akan pro ke B, yang B akan pro ke C, dan sebaliknya. Ini yang menjadikan polemik atau nanti akan banyak komentar dari para netizen. Selain itu, kita patut apresiasi kepada tim produksi karena di awal penayangan tuh seakan-akan film ini akan bahagia terus. Padahal banyak kejutan-kejutan yang akan bikin para penonton nangis-nangis sedih. Jadi tonton deh kalau kalian penasaran. Fakta kelima. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pesan moral. Film ini pesan moralnya benar-benar banyak banget. Banyak hubungan yang bisa kita pelajari dari pesan moral tentang keikhlasan akan hidup yang kita terima, memaksimalkan sisa waktu kita yang ada selama hidup, hubungan antara sahabat, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara ibu sambung dan ibu kandung, hubungan antara pertemanan, hubungan antara dilema hati, menyakiti atau melindungi atau membahagiakan. Pokoknya banyak banget dan kalian harus banget nonton karena film ini cocok buat seluruh kalangan umur. Tidak ada adegan-adegan amoral atau adegan-adegan kissing, bahkan sama sekali nggak ada dalam film ini. Jadi film ini bisa ditonton untuk segala umur. Fakta keenam, masih belum percaya kalau film ini bagus? Oke, jadi dalam penayangan 2 episode perdana Hi Bye Mama itu sudah mencapai rating 5,9% di Korea. Terus, Hi Bye Mama juga akhirnya meraih posisi puncak untuk channel TV kabel nasional di Korea. Ini tuh film yang dinikmati, kalau di Korea ya, dinikmati dari rentang usia 20 sampai 49 tahun. So far seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau film ini bisa dinikmati oleh umur di segala usia. Hanya saja untuk anak-anak mungkin perlu pengawasan orang tua karena genre film ini sendiri ada yang berbau-bau supernatural seperti itu.
Fakta terakhir, fakta ketujuh. Jadi, film Hai Bye Mama ini seperti yang aku ceritain sebelumnya akan menimbulkan banyak polemik dari komentar para netizen. Yap, betul sekali. Netizen memang banyak yang berkomentar pro dan kontra, tapi itu biasa. Kenapa sih kok ada pro dan kontra? Soalnya endingnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi para netizen. Karena gimana ya, film ini kan karakternya rata-rata orang-orang baik. Banyak yang mau dia yang bahagia, banyak yang mau yang ini yang bahagia. Tapi ya ternyata sutradara dan penulis punya cerita yang berbeda. Jadi buat kalian semua masih penasaran, harus tonton karena kalau aku sih sangat setuju dan suka dengan endingnya. Jadi, Hai Bye Mama ini menceritakan tentang kisah seorang ibu yang meninggal sebelum bisa melihat anak yang dilahirkannya. Dan ibu ini akhirnya hidup sebagai seorang arwah yang selalu ada di samping anaknya. Suatu ketika dewa memberikan hidup kembali si ibu. Jadi ibunya ini hidup dan menemui anaknya. Yang disayangkan, anak ini telah memiliki ibu sambung atau suaminya sudah menikah lagi. Flashback ke hari kematian sang ibu. Sebenarnya suaminya ini dulu sempat depresi sebelum akhirnya memutuskan menikah lagi. Akhirnya setelah ketemu lagi dengan istrinya yang dahulu yang sudah meninggal, si suami ini juga jadi galau nih. Mau mempertahankan pernikahannya atau mau kembali ke istri yang sebelumnya sempat membuat dia depresi. Kemudian si ibu sambung juga bingung, haruskah mengembalikan posisi yang sebenarnya dimiliki oleh ibu kandung atau dia tetap harus mempertahankan karena terlanjur sayang kepada suami dan juga anak sambungnya. Dan si ibu ini juga galau, gimana nih mau mempertahankan atau meraih posisinya kembali, atau dia harus merelakan suami dan juga anaknya untuk wanita lain. So, ini benar-benar sangat menguras air mata. Jadi silahkan kalian saksikan. Oke, kalau gitu sudah cukup kita bahas tentang Hai Bye Mama. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa like atau komen mau kasih masukan kita mau bahas film apa atau apapun tentang Korea. So, jangan lupa di subscribe. Bila perlu, klik loncengnya untuk aktifin notifikasi. Kamsahamnida. Bye-bye. 야, 우리 살잖아, 이 개새끼야.